Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan support kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Jagat Lelembut. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Hutang Pembawa Petaka. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Bagaimana keseruan kisah horor ini? Jangan kemana-mana, kita langsung saja ke ceritanya. Kisah yang akan diceritakan kali ini merupakan sebuah kisah pelik yang dialami oleh keluarga kecil di sebuah kota kecil yang bernaung di Pulau Jawa. Ia bernama Pak Sanusi dengan Ibu Ratna. Pasangan suami istri yang sudah menikah hampir 10 tahun lamanya. Mereka memiliki 2 orang putra yang masih belia. Putra pertamanya bernama Adi yang saat ini berusia 8 tahun. Dan putra keduanya yang bernama Edo, yang saat ini berusia 5 tahun. Keluarga Bapak Sanusi ini merupakan salah satu keluarga terpandang di kota tersebut. Pak Sanusi ini merupakan pengusaha furnitur yang paling ternama di kota tersebut. Kekayaan keluarga Pak Sanusi pun sudah tidak lagi diragukan. Saat itu, Pak Sanusi adalah sosok yang patut dijadikan tauladan untuk banyak orang. Ia merupakan sosok pekerja keras, bahkan sebelum usahanya besar seperti saat ini. Dulunya ia hanyalah tukang kayu kecil. Namun berkat kerja kerasnya tersebut, usahanya pun melejit. Berbeda dengan suaminya, istri Pak Sanusi ini merupakan sosok yang bertolak belakang dengan kepribadian Pak Sanusi. Ibu Ratna menjadi perempuan sosialita yang selalu mementingkan gengsi dibandingkan realitas hidupnya. Semua barang yang dimilikinya harus branded dengan harga yang fantastis. Ibu Ratna menjadi sosok seperti itu bukan tanpa alasan. Sebelum menikah dengan Pak Sanusi, Ibu Ratna merupakan anak konglomerat yang ternama dengan kekayaan yang tidak terhingga. Namun karena kasus korupsi kekayaan keluarganya, ia pun lenyap begitu saja, hingga tak heran ia tumbuh menjadi sosok sosialita seperti saat ini. Ibu Ratna selalu memaksa Pak Sanusi untuk memenuhi semua keinginannya. Pak Sanusi pun selalu berusaha untuk itu. Suatu ketika, Ibu Ratna mengalami hal yang tidak mengenakan. Ia diajak oleh karibnya untuk ikut arisan berlian dengan nominal yang sangat fantastis. Semua teman-temannya di lingkupnya pun mendorongnya untuk bergabung di arisan tersebut. Karena merasa tertantang, Ibu Ratna pun mengiyakan ajakan itu. Jumlah uang yang harus dikeluarkan itu senilai 500 juta setiap bulannya. Bagi Ibu Ratna, angka segitu masih kecil, mengingat suaminya memiliki usaha yang sedang melambung tinggi. Setelah beberapa bulan, nasib buruk pun menimpa Ibu Ratna. Ia ternyata ditipu oleh karibnya. Teman yang menjadi penanggung jawab arisan tersebut pun melarikan diri dengan membawa uang arisan berlian tersebut. Sementara itu, Ibu Ratna belum mendapatkan hasil sepeser pun untuk arisan itu. Ibu Ratna merasa bingung, sebab ia sudah menghabiskan uang suaminya sangat banyak. Jika suaminya tahu, ia pasti akan marah besar terhadapnya. Terlebih lagi, uang yang dimintanya tersebut akan dipakai sang suami untuk memutar modal usaha. Sedari awal, Bu Ratna itu hanya mengatakan bahwa ia akan mendapatkan hasil arisan berliannya tersebut yang akan diberikan kembali ke suaminya. Ibu Ratna pun tidak kunjung mendapatkan solusi dari masalahnya tersebut. Ia bahkan tidak kuasa untuk menceritakan masalah ini kepada Pak Sanusi, selaku suaminya.
Saat Ibu Ratna sedang melamun seorang diri di teras rumah, sang suami pun mendekat ke arahnya. "Ibu ini kenapa toh, Bu? Ada apa? Ada masalah apa?" Tidak, Pak. Ibu hanya sedikit lelah saja. "Jangan lupa istirahat loh, Bu." "Oh iya, Bu. Bapak mau minta uang arisan Ibu yang waktu lalu Ibu pinjam dulu untuk arisan berlian itu loh. Apa Ibu sudah dapat?" Belum, Pak. Tinggal 2 nama lagi, Pak. Mungkin bulan depan Ibu dapat. Soalnya mau Bapak gunakan untuk beli bahan-bahan furnitur, Bu. Sudah banyak pesanan yang masuk, tapi Bapak kehabisan bahan-bahan. Iya, Pak. Bulan depan ya. Setelahnya, Ibu Ratna semakin kebingungan. Ia tidak ingin suaminya tahu bahwa ia habis kena tipu oleh temannya. Ia pun mulai memutar otak. Di tengah pemikirannya tersebut, ia pun mendapatkan ide untuk melakukan peminjaman ke bank dengan jaminan sertifikat rumah. Ia pun kemudian lekas mengambil sertifikat rumah yang tersimpan rapi di lemari kerja suaminya dan lantas membawanya ke sebuah bank di kota tempat tinggalnya. Ia meminjam uang dengan jumlah yang benar-benar fantastis. Setelahnya, ia harus membayar tagihan hutang tersebut setiap bulannya dengan tagihan yang lumayan besar. Pinjaman besar sudah pasti tagihannya pun besar pula. Kehidupan keluarga Pak Sanusi nampak baik-baik saja, sebab Ibu Ratna itu tidak pernah menunjukkan diri bahwa ia memiliki hutang yang sangat besar di bank. Ia sangat pandai untuk menyembunyikan semuanya. Untuk membayar tagihan, Bu Ratna memanfaatkan uang bulanan yang selalu diberikan oleh sang suaminya. Kini uang bulanan pun hanya tersisa sedikit. Ia bahkan tidak bisa lagi membeli barang-barang branded yang menyenangkan untuk dirinya. Ibu Ratna menjalani kehidupan tanpa ada kebebasan saat ini. Ia tidak bisa lagi berbelanja sebebas dulu. Ia tidak lagi bisa nongkrong-nongkrong di coffee shop. Ia pun tidak lagi bisa ikut arisan bersama teman-temannya. Uang bulanan yang didapat hanya sisa sejengkal, hanya bisa untuk membeli kebutuhan makan. Bahkan makanan yang dibelinya saat ini pun tidak semewah dulu. Sampai akhirnya, sang suami merasakan ada hal yang berubah. "Sekarang kok tumben banget toh, Bu? Makanan yang kamu sajikan kok gak seperti biasanya loh." Iya, Mas. Aku harus nabung untuk masa depan anak kita, Mas. Pak Sanusi pun tidak lagi curiga saat mendengar jawaban sang istri. Sebab baginya itu adalah perubahan yang sangat baik. Sebelumnya sang istri tidak pernah memikirkan masa depan kedua anaknya. Sebab ia terlalu yakin bahwa tidak ada yang perlu dipersiapkan untuk kedua anaknya, mengingat sang suami memiliki usaha yang sangat makmur. Namun, saat mendengar sang istri berpikir demikian, Pak Sanusi pun merasa lega, meskipun awalnya ia sangat heran. Bulan-bulan pun berlalu dengan begitu cepat. Kini Bu Ratna sudah sangat jengah, terus-menerus menyisakan uang untuk membayar utangan dan mengorbankan kebahagiaan dirinya. Di saat seperti ini, muncullah keegoisan dalam diri Ibu Ratna. Ia merasa bahwa ia pun layak untuk bahagia. Bahagia dengan melakukan apapun yang diinginkannya. Uang bulanan yang ia dapatkan saat ini pun tidak ia bayarkan untuk membayar tagihan utangnya. Ia malah memakainya untuk membelanjakan semua keinginannya. Ia berbelanja tanpa memikirkan efek jangka panjang setelahnya. Di sisi lain, usaha Pak Sanusi pun mengalami nasib buruk. Pesanan yang masuk mengalami penurunan, sementara bahan-bahan yang ada itu semakin menipis. Ia kemudian meminta uang yang diberikannya kepada sang istri, sebab nominal yang diberikannya itu sangat fantastis dan sangat cukup untuk membeli bahan-bahan usahanya tersebut. "Bu, uang yang waktu dulu Bapak berikan ke Ibu yang digunakan untuk arisan berlian itu, apa sudah ada, Bu? Soalnya Bapak harus kembali memesan bahan-bahan furnitur, Bu. Jika tidak, maka usaha Bapak bisa saja gulung tikar, Bu." Aduh, harus sekarang banget ya, Mas. Uangnya masih berbentuk berlian.
Harus ibu tukarkan dulu ya. Kalau besok gimana? Ya udah, nggak apa-apa, besok saja, Bu. Tapi beneran ya, Bu, besok? Iya mas, iya. Ibu Ratna pun harus memutar otak lagi untuk bisa mendapatkan uang dalam waktu dekat ini. Ia tidak bisa mengandalkan siapapun, sebab ia sendiri tidak bekerja. Bahkan saat ini, ia juga bingung harus membayar tagihan utang di bank dengan apa. Karena uang bulanan yang ia dapatkan dari sang suami itu habis untuk berbelanja. Bu Ratna benar-benar kebingungan. Hingga akhirnya ia pun meminta bantuan kepada salah seorang temannya. Ia berencana untuk meminjam uang. Namun, sesampainya di rumah temannya tersebut, ia sendiri tidak berhasil mendapatkan pinjaman. Kemudian sang teman tersebut malah memberikan saran kepada Ibu Ratna itu untuk meminjam uang ke salah satu rentenir yang cukup tersohor. Karena tidak ada pilihan lain, Ibu Ratna pun berencana untuk datang ke sana dan meminjam sejumlah uang. Yang paling penting untuk saat ini ialah ia harus mampu membayar tagihan utang di bank dan bisa memberikan uang kepada sang suami untuk melanjutkan bisnis furniturnya. Ibu Ratna pun merasa lega, sebab dua masalah yang datang beriringan itu mampu ia diselesaikan dengan baik. Meskipun berhasil untuk menuntaskan dua permasalahan, namun nyatanya ini merupakan awal dari kenestapaan hidup Ibu Ratna. Selang beberapa minggu dari kejadian itu, Ibu Ratna tidak mampu membayar tagihan utangnya. Bahkan rentenir yang memberikan utang kepadanya pun datang. Keduanya datang ke tempat tinggal Bu Ratna bersama sang suami itu. Ibu Ratna mencoba mencegah, namun mereka terlalu kuat untuk tetap masuk ke rumahnya. Bu Ratna dan mereka mengalami pertengkaran. Bu Ratna memohon kebijaksanaan lagi, sementara di pihak penagih itu tidak mengabulkan permohonan tersebut. Sang suami mendengar pertengkaran antara mereka dan bergegas untuk menghampirinya. Betapa terkejutnya Pak Sanusi setelah melihat sekelompok orang dari bank terkait dan beberapa preman yang diserahkan. "Mereka siapa, Bu?" Bukan siapa-siapa mas. Mereka hanya menanyakan tentang alamat. "Lalu mengapa mereka datang dan membentakmu?" Bukan apa-apa mas. Pihak bank dan rentenir yang mendengarnya pun langsung ambil suara dan kemudian menjelaskan semuanya kepada Pak Sanusi. Mereka merasa bahwa sang suami yaitu Pak Sanusi perlu tahu apa yang sudah diperbuat oleh sang istri. Setelah mendengar semuanya, Pak Sanusi pun kaget dan ingin marah kepada istrinya tersebut. Namun hal tersebut dianggap tidak mungkin. Ia pun berusaha menahan emosinya. Setelahnya, ia pun memberikan janji kepada mereka bahwa ia akan bertanggung jawab atas kebodohan yang sudah dilakukan oleh sang istri. Sang istri pun hanya bisa terdiam diri di rumah. Hari demi hari pun berlalu. Hampir setiap hari ada debt collector yang datang untuk menagih hutang. Di sisi lain, usaha Pak Sanusi pun berlahan-lahan mulai mengalami failit. Pak Sanusi pun tidak bisa lagi berpikir tenang. Ia bahkan kerap kali melontarkan amarahnya kepada istri dan kedua anaknya. Sebab permasalahan seperti ini tidak pernah dialami oleh Pak Sanusi sepanjang hidup. Jadi ini merupakan kali pertamanya. Pak Sanusi pun mencoba meminjam uang kepada saudara dan rekan-rekannya untuk bisa menutup hutang-hutang yang menumpuk di bank ataupun di rentenir. Namun semua saudara atau rekan-rekannya malah pergi menjauh. Pak Sanusi kesal akan sikap mereka. Saat mereka susah, saya selalu ada untuk membantu. Sekarang giliran saya yang sedang susah, tidak ada satupun yang mau mendekat. Dasar manusia-manusia biadab, bajingan, gumam Pak Sanusi. Para tetangga pun mulai mencibir keluarganya. Keluarga yang dahulu dipandang sebagai keluarga hebat dengan kekayaan, kini mendapatkan cibiran saat banyak penagih hutang datang ke rumah Pak Sanusi. Pak Sanusi pun memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Ia juga memindahkan sekolah kedua anaknya ke sekolah umum
dengan biaya yang tidak begitu mahal. Pak Sanusi juga memberikan ketegasan kepada sang istri untuk mau hidup hemat. Sebab hal ini terjadi juga bermula karena ulahnya tersebut. Suatu ketika, Pak Sanusi pun pergi ke rumah salah seorang teman jauhnya. Ia ingin bercerita kepadanya tentang kepelikan hidup yang sedang menimpanya. Nama teman Pak Sanusi itu adalah Roni. "Ron, aku sedang buntu ini dan tidak bisa berpikir apapun lagi. Memangnya ada apa sih? Bukannya hidupmu itu sudah kecukupan? Terlebih usaha furniturmu itu loh, berkembang sangat pesat. Justru karena itu, Ron, istriku ditipu oleh rekan arisannya. Lebih tepatnya arisan berlian yang dia ikuti itu. Dia sudah membayar dengan uang yang sangat banyak loh. Uang tersebut merupakan uang yang saya memutar usaha itu, Ron. Saya pikir jika sang istri saya itu berhasil mendapatkan arisan tersebut, itu bisa dapat sangat membantu bisnis furnitur saya. Malah ternyata semuanya hilang begitu saja, Ron. Tapi kamu masih bisa melanjutkan usaha kamu, kan? Usaha saya hampir bangkrut, Ron. Ini memasuki fase violet, Ron. Tidak ada stok bahan dan ditambah lagi pemesanan juga menurun drastis. Hampir setiap hari loh, Ron, rumah saya itu didatangi oleh debt collector. Maka dari itu, saya dan keluarga pun memutuskan untuk pindah rumah. Saya sedang butuh uang yang cukup banyak, Ron, untuk bisa menutup semua itu. Maafkan saya sih. Saya tidak bisa bantu keuanganmu. Tapi saya ada satu jalan yang mungkin bisa dijadikan solusi untuk permasalahan kamu itu. Kamu ada solusi untuk saya bisa mendapatkan uang besar ya, Ron? Ada sih, tapi ini cukup berbahaya. Tidak apa-apa, Ron, asal saya bisa menyelesaikan masalah saya. Jika kamu memang tidak masalah dengan itu, saya akan memberitahukan semuanya kepadamu. Jadi, di ujung pantai Kulon ada sebuah padepokan. Kamu bisa datang untuk singgah ke sana. Temuilah juru kunci yang ada di padepokan itu dan ceritakan semua masalah hidup kamu dan keinginan kamu. Niscaya ia akan memberikan kamu jalan. Memangnya apa sudah ada yang pernah melakukannya, Ron? Pernah. Ada dulu. Saya hampir mengikuti ritual di sana. Tapi saya mengurungkan niat untuk melakukannya, dikarenakan aku itu tidak bisa memenuhi syaratnya yang diberikan. Memangnya syaratnya sulit banget ya? Syaratnya gini, tiap orang diberikan syarat yang berbeda-beda sama dia. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kamu datang langsung saja ke padepokan terdekat Pantai Kulon itu. Saya akan berikan alamat lengkapnya kepada kamu ya. Pak Roni pun kemudian memberikan selembar kertas yang diberikan alamat padepokan dekat Pantai Kulon. Pak Sanusi pun menerimanya dengan senang hati. Terima kasih banyak ya, Ron. Saya berhutang budi padamu. Saya janji, Ron, jika saat nanti saya berhasil, saya akan balas jasamu. Pak Sanusi pun kembali dari rumah Pak Roni. Setibanya di rumah, ia tidak berani menceritakan hasil pertemuan dengan Pak Roni kepada sang istri. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya akan segera baik-baik saja, dan kehidupan lamanya akan kembali seperti sedia kala. Keluarganya akan kembali ke rumah yang lama, hutang piutang akan segera terselesaikan, dan yang paling utama, kedua anaknya akan kembali menempuh pendidikan di tempat yang elit. Sang istri pun merasa sangat lega. Keesokan harinya, Pak Sanusi pun memberanikan diri untuk mengikuti saran dari temannya itu, yaitu Pak Roni. Ia berangkat saat pagi buta, saat sang istri dan kedua anaknya itu masih terlelap. Ia hanya menuliskan surat yang kemudian ia letakkan di atas meja kamar. Ia berpesan agar sang istri dan kedua anaknya selalu menjaga kesehatan. Dan Pak Sanusi pun berjanji akan segera pulang dengan membawa kebahagiaan baru untuk keluarganya.
Pak Sanusi berangkat dengan menggunakan motor seorang diri. Ia menyusuri jalan yang cukup panjang. Perjalanan ia tempuh sekitar 4 jam, hingga akhirnya ia sampai di Pantai Kulon. Ia kemudian bertanya kepada salah seorang warga yang sedang duduk di tepi pantai. "Pak, mohon maaf, saya ingin ke Padepokan Pantai Kulon. Apakah Bapak tahu?" "Mau ada keperluan apa, Mas?" "Gini, Pak, saya ingin bertemu juru kunci di Padepokan sana, Pak. Ada keperluan mendesak." "Oh alah, Mas, lurus saja hingga ke arah ujung pantai. Itu nanti tepat di ujung sana ada sebuah padepokan besar. Nanti Mas masuk saja ke sana, bertemu dengan juru kunci padepokan itu. Namanya Ki Ageng." "Oh gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak untuk informasinya ya, Pak." "Iya, Mas. Tapi hati-hati ya, Mas. Jangan sampai terlena." Pak Sanusi pun hanya mengangguk tanpa setuju. Lalu kemudian berjalan kaki menyusuri bibir pantai. Tak terasa perjalanan menuju padepokan itu cukup jauh dan menguras energi. Setelah berjalan, ia pun akhirnya sampai ke padepokan dan bertemu dengan juru kunci di sana. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak." Saya Sanusi, Pak. Apa saya bisa bertemu Ki Ageng, juru kunci padepokan ini?" "Kebetulan sekali, saya Ki Ageng." "Wah, kebetulan sekali ya, Pak." Ki Ageng pun mempersilahkan Pak Sanusi untuk duduk. Dengan cekatannya, ia kemudian membuatkan teh hangat untuk diminum Pak Sanusi. Kemudian Ki Ageng pun menanyakan maksud dari kedatangan Pak Sanusi. "Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sanusi, Ki. Maksud dan kedatangan saya kemari untuk menceritakan keluh kesah saya kepada Ki Ageng." "Saya tahu betul apa yang Pak Sanusi alami." Pak Sanusi merasa heran. Ia belum menceritakan secara detail tentang keluh kesahnya, namun Ki Ageng itu sudah tahu semua hal yang akan diceritakan. Ia merasa bahwa Ki Ageng itu benar-benar bukan orang sembarangan. "Lalu apa solusi yang bisa saya ambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Ki?" "Pak Sanusi bisa meminta bantuan sama Nyai Kulon. Niscaya ia akan mengabulkan semua permintaan Pak Sanusi, meskipun dengan beberapa syarat." Kalau boleh tahu, apa ya, Ki, syaratnya?" "Untuk lebih jelasnya, Pak Sanusi akan saya antar ke tempat Nyai Kulon. Nanti akan ada beberapa ritual dulu yang harus Pak Sanusi jalankan sebelum bertemu dengan Nyai. Apakah Bapak bersedia?" Saya bersedia, Ki." "Baiklah, mari ikut saya." Mereka pun berjalan menyusuri bibir pantai menuju singgasana Nyai, yang letaknya tidak begitu jauh dari padepokan. Sepanjang jalan, perasaan Pak Sanusi tidak karuan. Ia merasa bahwa jalan yang ia tempuh itu adalah sebuah kesalahan. Namun ia sendiri tidak memiliki pilihan lain selain menempuh jalan ini. Permasalahan hidup di keluarganya sudah sangat pelik. Ia bahkan sudah banyak menanggung malu karena dijauhi oleh keluarganya, kerabatnya, teman-temannya, dan bahkan kerap kali mendapatkan cibiran tidak mengenakan dari tetangganya. Sesampainya di singgasana Nyai, Ki Ageng mengisyaratkan Pak Sanusi untuk mengikuti beberapa ritual. Yang pertama yaitu puasa selama 3 hari. Saat puasa, ia tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar ataupun mengeluh. Persiapan untuk sahur dan buka puasa akan disediakan oleh Ki Ageng sebagai juru kunci. Pak Sanusi hanya dianjurkan untuk berpuasa, berdiam diri, dan tidak melakukan kejelekan sekecil apapun. Pak Sanusi pun menurut dan kemudian mengikuti ritual yang pertama, yaitu puasa selama 3 hari. Saat Pak Sanusi memulai sebuah ritual, ia akan ditinggalkan seorang diri di singgasana
sang juru kunci pun akan kembali ke padepokannya dan akan datang lagi ke singgasana di tiap sahur dan buka puasa untuk menyajikan makanan yang akan disantap oleh Pak Sanusi. Meskipun hati Pak Sanusi tidak tenang, namun ia berusaha untuk ikhlas dan menjalani ritual ini. Semua ini ia lakukan untuk menyelamatkan nasib hidup keluarganya yang sudah diambang batas kehancuran. Ritual pun dimulai. Kini Pak Sanusi hanya seorang diri di singgasana tersebut. Ia menjalani puasa selama 3 hari. Ia tidak memberitahukan hal ini kepada keluarganya. Ia bertindak seorang diri. Saat waktu sahur dan buka puasa, juru kunci akan datang mengantarkan makanan dan kemudian kembali pergi. Hari pertama terasa berat bagi Pak Sanusi, sebab ia hanya seorang diri di singgasana. Tak bisa berbincang dengan siapapun dan tidak bisa melakukan apapun, selalu diam diri dia. Baginya, hal itu sangatlah membosankan. Terlebih lagi Pak Sanusi itu merupakan sosok yang begitu pekerja keras dan tidak pernah sekalipun berdiam diri. Di hari kedua, Pak Sanusi mulai beradaptasi dengan keadaan. Ia mulai terbiasa berdiam diri tanpa berucap satu kata pun. Hingga hari terakhir pun tiba. Saat memasuki waktu sahur, Ki Ageng selaku juru kunci itu memberikan sebuah petuah kepada Pak Sanusi. Puasa hari ketiga akan terasa berat. Banyak godaan yang akan datang menghampiri Pak Sanusi. Jika Pak Sanusi sanggup menahannya, maka Pak Sanusi bisa dikatakan lulus. Kalau boleh tahu, godaan apa yang akan datang menghampiri saya, Ki? Saya tidak bisa memberitahukannya. Saya hanya berpesan kepada Pak Sanusi untuk bisa menahan semua godaan itu. Ki Ageng pun pergi meninggalkan Pak Sanusi. Sementara itu, Pak Sanusi masih bertanya-tanya tentang godaan yang akan datang menghampirinya. Namun, Pak Sanusi tidak punya pilihan lain selain bertahan. Saat Pak Sanusi sedang merenung, dari arah pantai terdengar suara yang tak asing di telinga. Benar saja, itu adalah suara istrinya. Bayangan istrinya muncul tepat di pelupuk mata Pak Sanusi. Mas, pulanglah. Aku menunggu kamu. Aku harus tetap di sini, Bu, agar keluarga kita bisa bahagia kembali. Tapi Mas, kasihan anak kita. Tapi ini demi kebahagiaan mereka juga loh, Dek. Ayo Mas, ayo. Saya tidak mau, Dek. Ayo Mas, cepat pulang. Diam kamu, Dek. Bentak Pak Sanusi. Setelah itu, bayangan sang istri pun lenyap. Pak Sanusi kaget saat bayangan istrinya tersebut menghilang. Ia berpikir, apakah itu godaan yang dimaksud oleh Ki Ageng? Itu artinya, ia harus mampu untuk menahannya. Saat Pak Sanusi dengan duduk bersila sembari memejamkan matanya, ia didatangi oleh sesosok wanita cantik dengan kebaya Jawa melekat di tubuhnya. Pak Sanusi sangat kaget saat itu, namun ia pun berusaha untuk menahannya. Sosok wanita itu membisikkan sesuatu kepada Pak Sanusi. Saya sudah tahu apa masalahmu. Apakah kamu meminta saya untuk membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Enje, Nyai. Saya mohon bantuan kepada Nyai. Tapi ada satu syarat yang harus kamu patuhi. Apa syaratnya, Nyai? Apakah kamu bersedia jika anak tertuamu itu saya rawat? Mendengar syarat yang diucapkan oleh Nyai, Pak Sanusi langsung terdiam. Ia berpikir keras akan maksud dari perkataan Nyai tersebut. Apakah itu tandanya ia harus mengorbankan anak pertamanya untuk diserahkan kepada Nyai? Pak Sanusi diam dalam waktu yang cukup lama. Apa tidak ada pilihan lain, Nyai? Pilihan lain ada. Apa itu, Nyai? Kamu bisa berikan 15 tahun usiamu untuk mengabdi kepada aku. 15 tahun? Maksud Nyai?
kamu bisa memikirkan keduanya. Apakah kamu mau memberikan anak tertuamu atau usia umurmu? Pak Sanusi pun berpikir keras. Ia tidak ingin mengambil langkah yang keliru. Ia tidak mungkin sanggup jika harus mengorbankan anak tertuanya. Sebab Pak Sanusi sangat menyayangi kedua anaknya tersebut. Namun di sisi lain, ia pun tidak sanggup jika harus memberikan sisa umurnya untuk mengabdi kepada Nyai Kulon. Pak Sanusi layaknya berjumpa dengan jalan buntu. Ia tidak bisa berpikir apapun. Setelah terdiam beberapa lama, ia pun menemukan jalan terbaik di antara keduanya. Pak Sanusi berharap ini bukanlah pilihan yang salah. Pak Sanusi pun memilih untuk dijadikan dirinya sebagai tumbal. Ia tidak ingin jika keluarganya menanggung apa yang telah perbuat. Terlebih lagi anaknya yang tidak berdosa. Ia pun kemudian memberikan jawaban itu kepada Nyai. Saya akan menyerahkan sisa usia saya kepada Nyai. Dan saya mohon, jangan sentuh anak istri saya. Baiklah, kamu bisa melanjutkan usaha yang sudah kamu rintis. Sekarang jangan melenceng. Lekaslah pulang dan kembali ke keluargamu. Iya, Nyai. Baik, Nyai. Pak Sanusi pun mulai berjalan menuju padepokan tempat pertama yang ia datangi. Ia kemudian menemui Ki Ageng dan menceritakan semuanya. Ada satu kalimat yang masih mengganjal di pikiran Pak Sanusi, yaitu tentang prosesi penyerahan sisa usianya kepada Nyai, dan akan jadi apa dia di singgasana Nyai nantinya. 15 tahun bukanlah waktu yang sebentar, pikir Pak Sanusi. Sesampainya di padepokan, ia langsung menemui Ki Ageng. Meski saat ini ia sudah mendapatkan solusi dari Nyai, namun ia masih penasaran tentang pengabdian sisa usia yang nantinya harus dijalankan oleh Pak Sanusi. Ki Ageng, saya sudah mendapatkan solusi dari Nyai. Tapi, boleh tidak saya menanyakan beberapa hal kepada Ki Ageng? Boleh. Silahkan saja. Gini Ki, saya memilih untuk menyerahkan sisa usia saya kepada Nyai. Sisa usia selama 15 tahun, dan saya harus mengabdikan diri ke singgasana. Apakah Ki Ageng tahu akan hal itu? Pak Sanusi, jika nanti jatah usia Pak Sanusi adalah 60 tahun, maka 15 tahun dari jatah tersebut akan Pak Sanusi serahkan kepada Nyai. Lalu, meskipun Pak Sanusi telah meninggal, namun sebenarnya Pak Sanusi itu hanya berpindah tempat saja. Baiklah kalau begitu Ki, memang akan lebih baik jika saya menumbalkan diri saya sendiri dibandingkan harus menjadikan keluargaku sebagai tumbal. Setelah mendapatkan jawaban dari Ki Ageng, Pak Sanusi pun bergegas untuk kembali ke rumahnya. Ia tidak begitu memikirkan konsekuensi yang akan diperolehnya. Yang dipikirkannya saat ini yaitu ia bisa kembali mengangkat derajat keluarganya. Setibanya di rumah, ia disambut oleh istri dan kedua anaknya. Saat ini istrinya sudah menjadi sosok yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan lebih memikirkan keluarganya dibandingkan kehidupan egonya selama ini. Istri Pak Sanusi sangat khawatir dengan kondisi suaminya tersebut, sebab hampir 1 minggu sang suami pergi tanpa memberitahukan tujuan yang jelas. Kamu dari mana saja, Mas? Aku coba telepon tapi tidak sekalipun kamu angkat. Maafkan saya, Dek. Saya harus pergi karena ada banyak hal yang perlu saya lakukan. Tapi percayalah, saya pergi untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi seperti sebelumnya. Maafkan saya ya, Mas. Karena ulah saya, Mas jadi harus pontang-panting ke sana kemari. Iya, Dek, tidak apa-apa. Saya juga salah dalam hal ini. Saya tidak bisa mendidik kamu menjadi istri yang lebih baik dari sebelumnya. Maafkan saya, Dek. Mereka pun saling mengucapkan maaf satu sama lain.
Setelah mereka berjanji akan menjadi sosok yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan tidak akan lagi membuat kekacauan seperti saat ini. Keesokan harinya, Pak Sanusi pun mulai melanjutkan usaha furniturnya. Meskipun tanpa adanya uang modal untuk membeli bahan-bahan, ia sangat yakin bahwa ia mampu melanjutkan usahanya dengan sangat baik dan bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan lain. Kejadian tak terduga pun datang menghampiri Pak Sanusi. Orderan furnitur mendadak naik. Barang-barang lama pun laku dijual setelah dilakukan pemolesan ulang. Perusahaan Pak Sanusi kebanjiran orderan. Karena kewalahan, ia pun merekrut beberapa karyawan baru untuk bekerja di sana. Baru saja dibuka, namun nyata keajaiban datang begitu cepat. Gumam Pak Sanusi. Dalam kurun waktu 1 bulan, ia berhasil mendapatkan rupiah dengan jumlah uang yang fantastis. Ia bahkan bisa melunasi hutang-hutang sang istri beserta bunganya yang semakin mencekik. Perlahan namun pasti, permasalahan di keluarga Pak Sanusi itu pun terselesaikan. Para kerabat dan sahabat yang dulu menjauhi Pak Sanusi saat sedang berada di ambang kehancuran, kini datang mendekat tanpa tahu malu. Pak Sanusi pun berusaha tidak mengindahkannya dan kembali fokus dengan bisnis furniturnya. Pak Sanusi pun kini kembali bangkit. Usahanya makin jaya. Para konsumennya pun kembali menjalin kerjasama dengan Pak Sanusi. Kini Pak Sanusi dan keluarganya pun kembali ke rumah lamanya. Sekolah kedua anaknya pun pindah ke tempatnya yang dulu. Sang istri pun kembali mendapatkan uang bulanan seperti sebelumnya. Namun saat ini, sang istri itu lebih jauh berbijak dari mengelola keuangan. Ia tidak lagi tergiur dengan barang-barang branded ataupun arisan dengan uang yang fantastis. Ia kini lebih mengutamakan keluarganya dibandingkan dengan hal lainnya. Keluarga Pak Sanusi pun hidup serba berkecukupan. Kehidupannya pun sekarang lebih sangat bahagia. Sang istri selalu memperhatikannya dengan kedua anaknya tersebut. Pak Sanusi pun tidak pernah melupakan perjanjiannya dengan Nyai Pantai Kulon. Hampir di setiap malam Jumat, ia selalu berkunjung ke Padepokan menemui Ki Ageng dan tak lupa untuk memberikan buah tangan untuknya. Setelah itu, ia pun kemudian mendatangi singgasana Nyai untuk bersemedi. Nyai pun kerap kali mendatangi Pak Sanusi dan berbisik lirih kepadanya. Kamu sudah mendapatkan keinginanmu, tapi jangan sampai kamu melupakan perjanjian denganku. Nggih, Nyai, saya akan selalu mengingat itu semua, dan saya rela mengabdikan sisa usia saya kepada Nyai. Pak Sanusi bukanlah orang yang mudah lupa. Ia akan terus mengingat semua hal yang ia peroleh. Dan ia merupakan orang yang tahu akan pentingnya balas budi dan memegang janji. Sehingga tidak heran jika ia akan memenuhi janjinya kepada Nyai, yaitu mengabdikan sisa usianya selama 15 tahun untuk menjaga singgasana Nyai. Waktu pun berjalan begitu cepat. Kebahagiaan Pak Sanusi pun tidak selamanya abadi. Suatu ketika, ia bermimpi hal yang begitu aneh. Di dalam mimpinya tersebut, ia diminta untuk meninggalkan sang istri. Jika ia tidak memenuhi permintaan tersebut, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pak Sanusi. Keesokan harinya, Pak Sanusi pun menuruti permintaan yang ada di mimpinya tersebut, yaitu menceraikan sang istri. Ia kemudian mengajak istrinya untuk berbincang. Dek, sepertinya saya sudah tidak bisa bersama denganmu lagi. Kita harus berpisah, Dek. Tapi kamu jangan khawatir. Masa depan anak-anak akan saya tanggung seluruhnya. Saya pun akan memberikan kamu sejumlah uang untuk modal usaha. Istrinya bukannya marah ataupun menolak permintaan Pak Sanusi. Sang istri malah bersikap sebaliknya. Entah setan apa yang sudah merasuki tubuh istri Pak Sanusi tersebut. Tanpa basa-basi,
ia langsung menyetujui permintaan Pak Sanusi. Tidak apa-apa, Mas. Kita bisa berpisah secara baik-baik. Saya tidak akan marah ataupun mengecam Mas. Sebaliknya, saya akan selalu mendukung semua keputusan yang Mas Sanusi buat. Sebab itu pasti yang terbaik, kata istrinya Pak Sanusi. Mereka pun kemudian bercerai. Kedua anak Pak Sanusi pun ikut bersama istrinya, sebab mereka masih sangat kecil dan sangat membutuhkan peran ibu di dalam hidup mereka. Kedua anaknya pun tidak marah ataupun membenci keputusan ayah dan ibunya tersebut. Mereka menerima keputusan kedua orang tuanya dengan sangat baik. Hal ini merupakan sesuatu yang janggal. Jika di luar sana, perpisahan akan meninggalkan rasa trauma ataupun kebencian, maka hal tersebut tidak berlaku untuk Pak Sanusi dengan sang istri. Mereka pun hidup berpisah, namun tetap saling membantu satu sama lain. Tak lama setelah perpisahan tersebut, Pak Sanusi pun kemudian menemukan tambatan hatinya kembali. Ia pun kemudian menikah lagi, namun pernikahannya tidak berlangsung lama. Sama seperti perpisahan dengan istri pertamanya. Perpisahan selanjutnya pun tidak meninggalkan kebencian. Justru Pak Sanusi malah memberikan uang yang sangat cukup untuk modal mantan istrinya untuk membangun usaha. Pernikahan dan perceraian nampak menjadi hal yang biasa bagi Pak Sanusi. Sejauh ini, ia sudah kawin cerai sebanyak 3 kali, dan mantan-mantan istrinya pun tidak ada satupun yang terlantar. Uang yang diberikan Pak Sanusi lebih dari cukup untuk dijadikan modal membuka usaha. Para warga pun mengetahui hal itu. Kini banyak orang tua yang ingin anaknya menikah dengan Pak Sanusi, meskipun mereka tahu pada akhirnya akan ada perceraian. Namun mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Yang mereka pedulikan ialah mereka bisa menjadi orang sukses setelah menikah dengan Pak Sanusi. Kini, Pak Sanusi menjadi sosok duda yang memiliki banyak penggemar di luar sana. Bahkan hampir semua orang tua menginginkan anaknya untuk dinikahi oleh Pak Sanusi. Mereka tak sekalipun memandang status duda Pak Sanusi. Yang mereka pandang adalah kesejahteraan yang akan anaknya peroleh setelah menikah dengan Pak Sanusi. Hidup menjadi nyaman tanpa takut kekurangan. Usut punya usut, semua itu terjadi karena adanya campur tangan dari Nyai Pantai Kulon. Ia yang sudah membuat hubungan asmara Pak Sanusi dengan beberapa wanita kandas tanpa alasan yang jelas. Pak Sanusi tidak mengetahui hal itu. Ia sudah terlena dengan kekayaan dan kemudahan yang dimilikinya, sehingga ia tidak begitu menghiraukan wanita. Secara tidak sadar, perlahan namun pasti, Nyai sudah mulai mengambil hak yang ada dalam hidup Pak Sanusi itu. Ia memberikan banyak harta kepada Pak Sanusi, namun mengambil harta paling berharga milik Pak Sanusi, yaitu keluarga. Kini, Pak Sanusi hidup seorang diri dengan kekayaan yang tidak ada henti. Pak Sanusi mulai menyadari bahwa ada yang salah dalam hidupnya. Ia kemudian pergi ke padepokan untuk menanyakan maksud dari semua hal yang menghampiri dirinya tersebut. Ki Ageng selaku juru kunci pun hanya memberikan sedikit informasi kepada Pak Sanusi. Ki Ageng, saya merasa ada sesuatu yang janggal dalam hidup saya. Apa yang kamu rasakan? Kesepian, kesedihan, atau lainnya? Saya merasa sangat kesepian, Ki. Saya memiliki harta yang cukup, rumah yang mewah, usaha yang maju sangat pesat. Namun, saya merasa hidup saya itu menjadi tidak berarti setelah mendapatkan semua itu. Ada sesuatu yang hilang dari hidupmu. Apa itu, Ki? Ibarat kata begini, Pak. Di dunia ini, tidak ada satupun hal yang gratis. Bahkan kita kencing saja harus bayar. Ada yang namanya hukum timbal balik. Siapa yang menerima, maka ia pun harus memberi.
Itulah hal yang terjadi dalam hidup Pak Sanusi. Bapak menginginkan kekayaan dan kebahagiaan hidup, maka Bapak pun harus mampu membayar keinginan Bapak tersebut. Tetapi, saya kan sudah mengatakan bahwa saya akan menyerahkan sisa usia saya kepada Nyai. Apakah itu belum cukup? Tidak, menurut ujarannya, apa yang terjadi dalam hidup Pak Sanusi adalah sebuah proses menuju pengabdian diri kepada Nyai. Maksud Ki Ageng apa? Bagaimana? Sebelum nantinya Pak Sanusi menjadi pengawal Nyai di Singgasana, Pak Sanusi harus lebih dulu melepaskan ikatan Pak Sanusi di dunia, agar kelak orang-orang yang menyayangi Pak Sanusi tidak mengikat Pak Sanusi semakin kuat lagi. Oleh karena itu, satu persatu ikatan yang mengikat Pak Sanusi harus dilepaskan. Dari mulai hubungan keluarga, kerabat, maupun teman-teman dekat. Sehingga saat waktunya tiba, Pak Sanusi akan berkonsentrasi mengabdikan diri kepada Nyai. Jadi maksud Ki Ageng itu, perjanjian itu kini sudah dimulai? Iya, sudah. Lalu apa yang harus saya perbuat, Ki? Kamu harus berdiam diri, bersemedi, dan mengabdilah. Pak Sanusi pun hanya terdiam saat mendengar petuah yang diberikan Ki Ageng. Pak Sanusi tidak berpikir bahwa konsekuensi yang akan diperolehnya itu mampu memisahkan antara dirinya dengan istri dan kedua anaknya. Ia berpikir bahwa hanya dia yang akan menjadi tumbal dari persembahan ini. Namun ternyata ia salah. Tanpa disadari, ia pun kehilangan seluruh keluarganya tanpa sebuah arti. Jika saja sedari awal ia mengetahui hal ini, maka ia akan lebih memilih untuk memberikan peringatan keras kepada dirinya, agar tidak melanjutkan hal mengerikan lagi. Namun, nasi kini sudah terlanjur menjadi bubur. Meskipun perlahan-lahan Pak Sanusi kehilangan semua orang yang sangat dicintainya, namun Pak Sanusi tidak bisa untuk berhenti. Ia pun merelakan ikatan yang menjeratnya tersebut. Di samping itu, Pak Sanusi tetap bertanggung jawab akan berkelangsungan hidup mantan istrinya dan kedua anak kandungnya tersebut. Waktu pun berjalan begitu cepat. Kini usia Pak Sanusi pun perlahan-lahan mulai bertambah. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan hari ulang tahun Pak Sanusi pun kini sudah tiada. Dulu, jika ia bertambah usia, maka istrinya akan sangat sibuk untuk menyiapkan kejutan untuk dirinya. Namun, kini ia tak punya siapa-siapa. Ada rasa penyesalan yang terkadang menyelimuti dirinya. Namun jika dulu ia tidak mengambil jalan itu, maka ia tidak akan bisa menyelamatkan keluarga dan harga dirinya. Sebab debt kolektor dan penagih utang lainnya terus-menerus berdatangan. Di sisi lain, jika ia mengambil jalan tersebut, maka secara perlahan ia pun akan kehilangan istri dan kedua anaknya tanpa sebab yang jelas. Pak Sanusi terus merenung. Ia pun kemudian mendatangi singgasana Nyai untuk meminta pertanggungjawaban darinya, sekaligus meminta mereka untuk mengembalikan istri dan kedua anaknya ke dalam pelukannya lagi. Saat pagi buta, ia kemudian datang ke pendopo dan langsung berjalan menuju singgasana. Ia kemudian menjerit dan menangis di singgasana tersebut. Ia berharap bahwa dirinya belum terlambat untuk kembali bersama istri pertama dan kedua anak kesayangannya. Apa yang sudah ditukar tidak akan bisa kembali lagi. Sama halnya dengan keluarga Pak Sanusi yang secara tidak langsung sudah ia korbankan demi berlangsungan hidupnya yang lebih baik, yaitu berkelimang harta. Hutang piutang selesai dan mampu menjalankan usahanya dengan baik tanpa satu kendala apapun. Ia sudah menyetujui semua konsekuensi yang akan ia dapatkan, dan tidak ada satu kata pun yang bisa mengubah takdir hidup yang sudah berjalan. Namun saat Pak Sanusi berada di singgasana tepi laut, ia terus memohon dan memohon
Bahkan ia rela menukarkan semua kekayaannya saat ini demi kembalinya istri dan anak-anaknya. Saat sedang bersemedi, sosok Nyai pun datang menghampiri Pak Sanusi. Nyai, saya memohon belas kasihmu. Mohon kembalikan istri dan kedua anak saya. Saya merasa sangat kesepian. Saya sudah menjalani pernikahan dengan beberapa wanita setelahnya. Namun tak ada satupun yang bertahan lama. Dan lagi-lagi saya kembali berujung menjadi duda. Tidak ada yang bisa kembali. Semua sudah menjadi keputusan sedari awal. Tetapi saya bersedia untuk mengembalikan semua harta yang sudah saya dapatkan. Bahkan saya pun rela jika harus kembali miskin dan tidak memiliki apapun, asal keluarga saya kembali, Nyai. Pak Sanusi pun memohon dengan sungguh-sungguh kepada Nyai. Tangisnya pecah, ia bahkan menundukkan badannya hingga menempel di lantai. Raut putus asa tergambar jelas dari raut wajah Pak Sanusi. Namun Nyai tidak sedikit pun mengindahkan semua permohonan Pak Sanusi. Nyai pun seketika saja meninggalkan Pak Sanusi yang terus-menerus memohon kepadanya. Tak lama setelahnya, Ki Ageng pun datang untuk menghampiri Pak Sanusi. Nampaknya Ki Ageng tahu jika Nyai sudah meninggalkan Pak Sanusi di singgasana itu. Ki Ageng mencoba menenangkan Pak Sanusi. Ia pun kemudian mengajak Pak Sanusi untuk kembali ke pendopo. Bapak harus ikhlas. Saya tidak bisa ikhlas, Ki. Saya kesepian. Kalau terus-menerus seperti ini, saya bisa gila. Sedari awal saya kan sudah memperingatkan Bapak tentang konsekuensi yang akan Bapak alami. Tapi dulu Bapak berkata siap akan semua risiko ini. Saya sungguh menyesal, Ki. Lebih baik Bapak pulang saja dulu. Tenangkanlah pikiran Bapak, agar Bapak bisa kembali berpikir jernih. Iya, Ki, baik. Pak Sanusi pun kembali dengan perasaan tidak karuan. Tidak ada yang bisa ia perbaiki. Semua sudah terjadi. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Ia bertekad akan mencari istri dan kedua anaknya untuk mengajak mereka kembali. Pencarian Pak Sanusi pun membuahkan hasil. Ia berhasil menemui istri dan kedua anaknya. Pak Sanusi pun mengajak mereka berbincang dari hati ke hati. Dek, maafkan Mas dulu. Mas tidak punya salah apapun ke saya kok, Mas. Malah berkat Mas, saya dan anak-anak hidup berkecukupan, meskipun kita sudah tidak bersama. Mas ingin mengajak kamu untuk kembali. Maaf Mas, saya sudah tidak bisa. Tidak bisa? Memangnya kenapa? Kenapa, Dek? Saya akan segera menikah kembali, Mas. Pak Sanusi pun sangat syok. Tanpa sadar, air mata Pak Sanusi pun terjatuh, berjatuhan membasahi pipi merahnya. Kedua anaknya mendekat ke arah Pak Sanusi dan kemudian memeluknya. Saya minta maaf, Mas. Iya, Dek. Ayah jangan sedih. Kami akan ikut bersama Ayah untuk sementara waktu, agar Ayah tidak merasa kesepian. Boleh kan, Dek? Anak-anak ikut saya untuk sementara waktu? Boleh, Mas. Nanti anak-anak ikut Mas saja dulu untuk sementara. Tapi jaga baik-baik mereka ya, Mas. Pak Sanusi pun merasa sangat lega. Meskipun ia tidak berhasil mengajak rujuk sang mantan istri, namun ia berhasil mengajak kedua anaknya untuk pulang ke rumahnya. Itu artinya, ia tidak lagi kesepian untuk sementara waktu. Tangisan Pak Sanusi pun lekas reda. Senyuman pun tergambar jelas di bibirnya. Pak Sanusi bersama kedua anaknya pun pulang ke rumah. Pak Sanusi kembali menemukan kebahagiaannya. Ia pun kembali bersemangat untuk menjalani hidupnya. Ia bersemangat ketika bekerja dan bersemangat dalam semua aktivitasnya. Namun lagi dan lagi, kebahagiaan Pak Sanusi itu tidak bertahan lama. Sebab kejadian janggal pun tiba-tiba saja datang menghampiri Pak Sanusi. Suatu ketika,
Pak Sanusi mengajak kedua anaknya untuk pergi ke bengkel furniturnya yang berjarak tidak jauh dari rumah. Sesampainya di sana, kedua anaknya pun berlarian di dalam bengkel itu. Pak Sanusi sudah memperingatkan kedua anaknya itu, namun hal itu tidak diindahkan oleh kedua putranya. Adik-adik, jangan lari-lari, nanti kejatuhan kayu loh. Kami hati-hati kok ya. Ucap kedua anaknya itu. Tak lama setelah peringatan itu, terdengar suara dentuman yang sangat keras. Brak! Suara yang begitu keras berasal dari jatuhnya kayu-kayu besar yang ada di bengkel itu. Kayu-kayu itu jatuh tepat di atas kepala kedua anak Pak Sanusi itu. Pak Sanusi menjerit kaget. Ia langsung berlari untuk menyelamatkan kedua anaknya. Ia sontak mengangkat semua kayu yang menimbun kedua putranya tersebut. Kemudian ia membawa kedua anaknya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Darah tidak berhenti-hentinya bercucuran dari kepala kedua putranya tersebut. Pak Sanusi benar-benar panik. Ia sangat takut hal buruk menimpa kedua putranya itu. Naas, nasib buruk menimpa Pak Sanusi. Kedua putranya meninggal dunia saat baru sampai di rumah sakit. Mereka kehabisan banyak darah sehingga tidak bisa diselamatkan. Pak Sanusi merasa sangat bersalah. Ia menyesal mengajak kedua putranya ke tempatnya bekerja. Ia pun kemudian membawa jenazah mereka ke rumah untuk disemayamkan. Tak lupa Pak Sanusi memberikan kabar kepada sang mantan istri agar ia lekas datang menemui kedua putranya untuk terakhir kalinya. Ia sangat marah dan kalut saat Pak Sanusi memberikan kabar terkait kematian kedua anaknya. Pasalnya, mereka baru 2 hari ikut dengan ayahnya, namun hal buruk malah menimpa mereka. Sesampainya di rumah Pak Sanusi, kemarahan mantan istrinya itu benar-benar memuncak. Ia mengamuk karena tidak terima karena anaknya meninggal begitu saja. Kamu apakan anakku? Bentak Ibu Ratna, mantan istri Pak Sanusi itu. Pak Sanusi hanya menangis. Ia pun sangat kalut. Kedua anak terkasihnya itu meninggal karena ajakannya tersebut. Amarah sang mantan istri ia terima tanpa perlawanan apapun. Hah, dasar kamu pembunuh. Semua orang yang melihat mencoba melerai Pak Sanusi dengan mantan istrinya. Namun mantan istrinya tersebut terus-menerus mengamuk. Pak Sanusi tepat di hadapan jenazah kedua putranya. Karena merasa terpojokan, Pak Sanusi pun menjawab bentakan mantan istrinya tersebut. Kalau dulu kamu tidak punya banyak hutang, hal buruk ini tidak akan terjadi. Setelah membentak mantan istrinya tersebut, Pak Sanusi pun langsung pergi begitu saja. Saat itu kedua anaknya belum dimakamkan, bahkan semua orang masih ada di rumahnya. Ia meninggalkan mantan istrinya yang sedang kalut. Pak Sanusi berpikir bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang sangat janggal. Kayu yang tertumbuk dengan rapi di bengkel tiba-tiba jatuh dan menimpa kedua anaknya hingga tewas. Belum pernah ada kejadian janggal seperti ini. Pak Sanusi pun teringat perjanjiannya dengan Nyai. Ia pun kemudian pergi ke Pantai Kulon. Ia menemui Ki Ageng dan menanyakan semuanya dengan emosi yang belum bisa terkontrol dengan baik. Ki, mengapa Nyai merenggut nyawa kedua anak saya? Bukannya perjanjiannya itu akan digantikan dengan sisa nyawa saya? Ki Ageng hanya bisa menggelengkan kepalanya, tanda tidak bisa berbuat apapun. Ki, jawab saya, Ki. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Kenapa, Ki? Seharusnya Ki Ageng tahu tentang semuanya. Semua itu di luar kendali saya, Pak. Pak Sanusi pun menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa sangat bersalah. Jalan salah yang ia pilih nyatanya benar-benar menghancurkan dirinya sendiri dan kehidupannya. Meskipun ia berhasil menuntaskan hutang piutang dan kembali menjalani hidup yang berkecukupan, namun ia kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya, dan kehilangan jati dirinya sendiri. Pak Sanusi benar-benar menyesal. Pak Sanusi pun hilang arah.
Ia kemudian berjalan tanpa dasar menuju pantai. Berjalan dari bibir pantai menuju ke tengah laut. Tidak ada satu orang pun yang melihat Pak Sanusi berjalan ke tengah laut itu. Keputusan Pak Sanusi membawa dirinya masuk ke dalam lautan dengan tatapan yang sangat kosong. Langkahnya yang gemetaran dan tangisan yang tidak kunjung berhenti. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya secara sia-sia. Ia membawa tubuhnya sendiri masuk ke dalam lautan dan kemudian tenggelam. Tak ada satupun orang yang mengetahui kejadian itu, sehingga tidak ada yang menolong Pak Sanusi. Keesokan harinya, tubuh Pak Sanusi terdampar di bibir pantai. Semua orang kaget dengan kejadian itu. Namun itulah akhir hidup sosok Pak Sanusi. Meskipun raganya sudah tidak bernyawa, namun rohnya tidak kembali ke asalnya. Roh Pak Sanusi direnggut oleh Nyai dan menjadi pengawal di kerajaan Nyai. Tubuhnya ditusukkan besi tajam dan panas, lalu dijadikan pagar sebagai penjagaan bersama roh-roh lain yang terkait perjanjian dengan Nyai. Kisah kelam Pak Sanusi dapat dijadikan sebuah pelajaran bahwa salah jalan saat menuntaskan persoalan malah akan menambah persoalan-persoalan baru yang datang. Layaknya hutang yang berhutang, petaka yang menghampiri hidup Pak Sanusi hingga ia tiada. Cerita ini selesai tamat sampai di sini. Dan bagaimana pendapat teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan sehat selalu. Terima kasih juga buat penulis yang sudah memberikan cerita ini kepada kami. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan panjang umur. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.